Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Ya, hari ini kita akan melanjuti pembelajaran kita pada pelajaran bahasa Arab di kelas 5, yaitu yang berkaitan dengan naat atau kata sifat an-na'tu. Ya, sebelum kita melanjutinya, mari kita awali dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naat atau kata sifat. Apa itu yang dimaksud dengan naat atau kata sifat? Kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Ya, kata sifat atau naat adalah kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Bagaimana contohnya dalam bahasa Indonesia? Contohnya adalah meja ini besar. Terus yang kedua, ini gedung yang tinggi. Ya kan? Kata yang bergaris bawah ini disebut dengan kata sifat. Ya kan? Meja ini besar. Yang besar apanya? Meja, ya kan? Kata sifat, kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Nah, sebelum kata besar ini ada kata meja. Nah, berarti meja ini diberikan sifat, yaitu sifatnya besar. Yang kedua, ini gedung yang tinggi. Yang tinggi apanya? Ya, kata sebelumnya apa? Gedung. Berarti yang tinggi itu gedungnya. Bagaimana penggunaan kata sifat dalam bahasa Arab? Nah, pada kali ini kita akan memfokuskan yaitu menggunakan kata sifat dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita semua dalam memahami pelajaran bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Yaitu penggunaannya yang pertama pada mubtada khobar. Ya, mubtada khobar itu susunan kalimat. Nah, sekarang menggunakan kata sifat dalam pola mubtada khobar. Nah, mubtada itu adalah kata di awal kalimat. Kata permulaan di awal kalimat. Nah, mubtada yang akan kita buat di sini yaitu terdiri dari isim isyarah ditambah isim makrifah. Isim isyarah ditambah isim makrifah. Yang kedua khobar. Jika tadi mubtada itu awal kata di permulaan kalimat, nah khobar, kalau khobarnya itu adalah sebagai penjelasnya. Ya, khobar itu adalah penjelas dari mubtada. Nah, khobar yang akan kita bahas di sini yaitu terdiri dari isim nakiroh atau naat atau sifatnya. Al-misalu yaitu contohnya. Yang pertama adalah
Hadzal masjidu. Hadzal masjidu. Ya, kita lihat ke atas. Ini adalah susunan mubtada'nya, di mana yang terdiri dari isim isyarah dan isim makrifah. Hadza adalah isim isyarahnya dan al-masjidu sebagai isim makrifahnya. Hadza sebagai isim isyarah dan al-masjidu sebagai isim makrifah. Hadzal masjidu nadhifun. Hadzal masjidu nadhifun. Nah, nadhifun di sini berarti sebagai khobarnya atau penjelasnya, di mana penjelas ini menggunakan kata sifat atau sifat. Jadi kalimatnya hadzal masjidu nadhifun. Masjid ini bersih. Itu artinya masjid ini bersih. Nah, bersih ini sebagai kata sifat. Ya kan kalau kita tanya yang bersih itu apanya? Nah, yang bersih adalah masjidnya. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Itu contoh yang kedua. Yaitu hadhil madrasatu. Hadhil madrasatu. Sama seperti yang atas, hadhil madrasatu ini sebagai mubtada'nya. Di mana mubtada' ini terdiri dari isim isyarah ditambah isim ma'rifah. Hadhihi sebagai isim isyarah dan al-madrasatu sebagai isim ma'rifah. Hadhil madrasatu nadhifatun. Hadhil madrasatu nadhifatun. Nah, nadhifatun ini sama seperti yang atas, yaitu sebagai khobar, yaitu sebagai penjelas. Di mana penjelasnya ini adalah menggunakan kata sifat. Yang berarti sekolah ini, hadhil madrasah, sekolah ini bersih. Sekolah ini bersih. Yang bersih apanya? Ya, sekolahnya. Dan seperti itu. Mudah kan? Nah, itu adalah contoh penggunaan kata sifat dalam bentuk mubtada dan khobar. Mubtada sebagai awal kata di permulaan kalimat dan khobarnya adalah sebagai penjelas, di mana penjelasnya ini kita menggunakan kata sifat. Nah, itu adalah contoh penggunaan yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, yaitu dalam bentuk sifat mausuf. Ya, dalam sifat mausuf. Mausuf adalah kata yang diberikan sifat. Mausuf adalah kata yang diberikan sifat, di mana mausuf ini terdiri dari isim isyarah ditambah isim nakirah. Terus yang kedua sifat. Ya, sifat sama seperti yang tadi, yaitu kata yang memberikan sifat pada kata sebelumnya. Yaitu sifat adalah kata yang memberikan sifat pada kata sebelumnya. Yaitu yang terdiri dari isim nakirah. Contohnya, yang pertama adalah
Hadza tilmidun. Hadza tilmidun. Nah, ini adalah mausuf. Di mana mausufnya terdiri dari isim isyarah dan isim nakirah. Hadza sebagai isim isyarahnya dan tilmidun sebagai isim nakirahnya. Terus sifatnya adalah mahirun. Ya, mahirun. Jadi jika kita gabungkan menjadi hadza tilmidun mahirun. Hadza tilmidun mahirun. Yang berarti ini murid yang pandai. Ini murid yang pandai. Nah, ya kan, mahirun ini sebagai sifat, yaitu kata yang memberikan sifat pada kata sebelumnya. Yaitu sifatnya adalah yang pandai. Berarti, nah, mahirun ini yang memberikan sifat dari murid. Berarti yang pandai siapanya? Muridnya. Terus contoh yang kedua. Hadhihi tilmizatun. Hadhihi tilmizatun. Nah, sama seperti yang atas, hadhihi tilmizatun ini sebagai mausuf, di mana mausufnya terdiri dari kata yang diberikan sifat isim isyarah ditambah isim nakirah. Hadhihi adalah isim isyarahnya dan tilmizatun adalah isim nakirahnya. Nah, sifatnya adalah mahiratun. Jadi jika kita gabungkan hadhihi tilmizatun mahiratun. Hadhihi tilmizatun mahiratun. Mahiratunnya ini sebagai sifat, yaitu dia memberikan sifat kepada kata sebelumnya, yaitu kata tilmizatun. Berarti jika kita artikan adalah ini murid yang pandai. Ini murid yang pandai. Mahirun sama mahiratun. Artinya sama, yaitu pandai. Tapi yang beda adalah penggunaannya, ya kan? Jika mahirun disandingkan dengan tilmizun, mahiratun disandingkan dengan tilmizatun, di mana tilmizatun dengan mahiratun, yaitu jika kata sebelumnya ada tak marbutohnya atau tak yang bulat seperti ini, berarti juga disandingkan dengan sifat yang memiliki tak marbutoh atau tak yang berbentuk bulat sini. Nah, jika tidak ada tak marbutoh, ya kan, seperti tilmizun ini tidak ada tak marbutoh, berarti sifatnya juga menggunakan yang tidak ada tak marbutohnya juga. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Apabila masih kurang mengerti, boleh ditonton lebih dari satu kali. Ya, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami bahasa Arab. Amin ya robbal alamin. Ya. Syukron ala timamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga
pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.